Ya, gade yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak ada tambahannya. Maka ketika saya membahas mengenai masalah gadai, itu saya sebutkan gadai riba berkedok gadai. Saya sebutkan riba berkedok gadai. Kalau gadai sungguhan tidak apa-apa. Dalam Al-Quran itu ada ayat gadai. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ini ayat yang menjelaskan mengenai bolehnya gadai, tetapi gadai yang sesuai dengan syariat. Jadi kalau gadainya 5 juta ya kembali 5 juta, gadainya 3 juta ya kembali 3 juta. Biasanya kembalinya nambah apa kurang? Nambah. Dan barangnya itu disimpan, tidak dimanfaatkan. Ada yang tidak nambah, tetapi faktanya ketika tidak nambah barangnya dipakai. Gadai motor 4 juta kembali 4 juta, ning montore nggo golek damen, nggo golek apa-apa, nggo nyambut gawe dipolo sampai rantainya usang, bane alus, oline ra diganti, unine kletek-kletek, lampune mati. Nah, maka ini namanya riba. Tetapi kalau gade yang dimaksud oleh Rasulullah dan pernah diamalkan oleh Rasulullah adalah ya, barang gade tersebut tidak dimanfaatkan, karena ada larangan memanfaatkan barang gadai. Dia hanya sebagai jaminan, tidak dimanfaatkan. Gade motor dimanfaatkan enggak? Dimanfaatkan. Kemudian uangnya kalau 5 juta ya kembali 5 juta. Kalau mau nambah itu tidak boleh disepakati sebelumnya. Biasanya gade emas tambahnya ada tambahan apa enggak? Misalnya orang gadekan emas, orang gadekan apa, barang berharga, orang gadekan BPKB, orang gadekan apa, semuanya ada tambahannya, tidak cuma-cuma. Maka tambahan itu riba. Sehingga jangan disamakan dengan Rasulullah pada saat menggadai baju besi. Jadi tidak seperti itu, karena prakteknya saat ini hampir sulit mencari gade yang uangnya kembali, barangnya kembali dengan nominal yang sama. Wonten mboten Pak? Ya, hampir sulit. Begitu Pak nggih. Jadi silahkan gade boleh. Yang saya bahas waktu itu mengenai masalah gade itu, saya mengatakan riba berkedok gade. Kalau gade sendiri boleh, maka saya katakan berkedok, karena aslinya adalah riba, seolah-olah boleh karena disebut gadai. Nah, gadai itu boleh, yang tidak boleh karena gadainya terdapat riba. Ribanya tidak harus berupa tambahan uang, tetapi bisa berupa memanfaatkan barang. Itu riba. Yang namanya riba itu tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa memanfaatkan barangnya. Contoh misalnya, saya terjadi pinjam-meminjam sama Mas Anto misalnya. Ketika saya pinjam sama Mas Anto, lalu kemudian saya lihat beliau lagi berjalan kaki, lalu saya bilang monggo bareng. Karena saya tidak enak, beliau sudah minjemin uang sama saya. Maka ketika beliau naik karena hendak saya antarkan, karena saya tidak enak, dia mendapatkan manfaat, itu juga termasuk riba. Biasanya saya lihat beliau tidak tak bonceng karena tidak minjemin saya. Begitu lewat ya assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai, tidak ada urusan. Tapi begitu minjemin saya, wah iki baru nyiri duit ya. Langsung monggo sarengan. Kok naik? Nah, itu riba, karena manfaat dari meminjamkan uang. Allah alam bisawab. Udah kebiasaan enggak apa-apa. Kalau sudah biasa enggak apa-apa. Illa jaro bainahu wa bainaha, kecuali keduanya sudah terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa sebelumnya enggak masalah. Yang saya sampaikan tadi kan sebelumnya itu enggak lewat ya assalamualaikum biasa, ngelancangi biasa. Tetapi karena berjilih, wah kira kepenak. Nah, maka tidak boleh. Tetapi kalau sudah biasanya
diambil, biasanya dibonceng lalu pinjam meminjam tetap memboncengkan tidak masalah karena bukan bagian dari manfaat meminjamkan uang. Bukan bagian dari manfaat meminjamkan uang. Sebelum meminjamkan uang, entara tahu mijeti, bahasan dijili, gaweannya anggar kepethuk tak pijeti nih. Nah ini bagian dari riba. Karena mengambil manfaat mijeti, tetapi sebelumnya sudah terbiasa mijeti. Lalu kemudian terjadi pinjam meminjam, masih tetap mijeti ya tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu sudah maghrib, untuk itu acara kajian Selasa Kliwon sore di hari ini kita cukupkan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Mujiman yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua.